Saya manggilnya Mas saja karena masih muda. Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya manggilnya Mas saja karena masih muda. Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, yang menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha, yang melink and match-kan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah Mas Nadiem Makarim. Ini dengan sangat hati-hati. Ini adalah satu hal yang buat saya merupakan mungkin kalau bukan di pendidikan saya tidak akan pernah mengira saya akan bergabung ke pemerintahan. Hanya karena ini pendidikan dan menurut saya pendidikan itu hanya bisa solusinya di sektor pemerintahan. Dan satu-satunya menurut saya solusi jangka panjang untuk semua negara bukan hanya Indonesia itu adalah generasi berikutnya. Dan karena itulah saya dengan berat hati meninggalkan Gojek yaitu ya kayak anak saya gitu, keluarga saya. Saya meninggalkan itu untuk ini karena masa depannya Indonesia menurut saya ada di anak muda kita. Dan dari situlah baru saya menerima posisi ini, menerima amanah ini. Tapi ke depannya saya harus jujur tantangannya akan luar biasa. Saya akan di bawah saya itu bukan hanya Mendikbud yang tradisional tapi sekarang digabung juga dengan Dikti. Jadi semuanya terintegrate yaitu tapi itu baik, itu berita baik karena semuanya strateginya akan terpadu ya. Tapi tantangan dari sisi skala pun ini sistem pendidikan 4 terbesar di dunia ya. Dan belum terlalu banyak perubahan selama 20-30 tahun terakhir. Walaupun ada banyak hal yang baik sekali yang telah dilakukan predesesor saya, Menteri Pak Muhadjir sebelumnya sama Pak Muhammad Nasir. Mereka telah melakukan berbagai macam terobosan yang akan saya lanjutkan dan akan terus saya tingkatkan. Jadi terima kasih kepada mereka untuk semua effort dan perkembangan yang telah mereka lakukan. Harapan saya ke depan adalah untuk menciptakan suatu pendidikan yang berbasis kompetensi dan berbasis karakter. Karena itu luar biasa pentingnya untuk kita. Dan terutama semua itu awalnya dari guru. Jadi baik dari sisi kapabilitas dan kesejahteraan guru itu adalah suatu hal yang terpenting lah. Karena murid itu hanya bisa sebaik gurunya. Artinya mas artinya ada kenaikan gaji. Saya mohon maaf biar saya finish dulu ya. Saya akan bikin statement habis itu saya akan pergi gitu. Jadinya harapan saya ke depan ini adalah alasannya kenapa mungkin saya terpilih ya walaupun saya bukan dari sektor pendidikan adalah satu, saya lebih mengerti, belum tentu mengerti tapi lebih mengerti apa yang akan ada di masa depan kita. Itu yang pertama. Karena saya bidangnya di dalam, ya memang bisnis saya di bidang masa depan untuk mengantisipasi masa depan. Dan kebutuhan lingkungan pekerjaan di masa depan itu sangat berbeda dan akan selalu berubah. Dan itulah link and match dari yang Pak Presiden bilang kemarin. Sekali lagi ini visinya Pak Presiden bukan visi saya. Link and match itu adalah saya yang akan mencoba menyambung apa yang dilakukan di institusi pendidikan, menyambung kepada apa yang dibutuhkan di luar institusi pendidikan, agar bisa adaptasi dengan segala perubahan itu. Kedua, mau nggak mau dengan 300.000 sekolah dan 50 juta murid, mau nggak mau peran teknologi akan sangat besar di dalam semuanya, kualitas, efisiensi, dan administrasi sistem pendidikan sebesar ini ya. Jangan lupa yang 4 terbesar di dunia sistem pendidikan ini. Jadi peran teknologi itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah seperti arahan Pak Presiden, kita nggak bisa business as usual. Kita nggak bisa
ya begitu-begitu saja. Kita harus mendobrak, kita harus berinovasi. Makanya lah menurut saya diberikan amanah ini. Saya ingin ucapkan terima kasih. Nanti saya akan ucapkan beberapa patah kata kepada para driver dan para keluarga saya di Gojek. Itu nanti to follow saya akan sebut, karena saya juga sangat sedih untuk meninggalkan itu keluarga saya, mereka para driver itu. Jadinya terima kasih sekali, terima kasih Pak Presiden, terima kasih teman-teman media. Amanah ini saya ambil dengan sangat serius, so, tantangannya akan luar biasa. Mohon dukungannya dan mohon dukungan juga para milenial, karena saya di sini mewakili satu-satunya mewakili milenial di dalam kabinet. Jadi mohon dukungan teman-teman milenial untuk berbagai hal inovasi yang akan saya lakukan. Terima kasih. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.